Oke sahabat semua, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan happy, sehat, dan tentunya semangat untuk tetap berkreasi, yaitu berkarya menjemput rezeki. Dan kali ini adalah satu sosok yang uh, merupakan seorang seniman juga, penggiat musik dari masa ke masa. Beliau adalah namanya lebih akrab dipanggil Ko Aven. Ko Aven, nama aslinya kalau di KTP siapa? Harjono. Harjono. Ya, Ada email-email lain atau Effendi? tidak, tidak. Tidak ya, Harjono ya. Oh, kayak nama wong Jawa iki. Ya, betul. Ya. Oke, Ko Aven, kita bincang-bincang. Ko Aven kan asalnya dari mana? Kota Manggar ya, Mangga. Belitung Timur ya. Ya, Saya akan sedikit bertanya, mungkin hal ini pun akan menjadi juga bahan cerita untuk generasi setelah kita, bahwa di Manggar itu dulu pernah ada juga grup musik yang dari masa ke masa silih berganti, kemudian berganti nama, berganti era dan seterusnya. Yang Koven tahu bahwa di Kota Manggar, Belitung Timur itu musik yang pertama itu grupnya apa? itu OBM, Oh, Orkes Bunga Mawar. Orkes Bunga Bunga Mawar. Mawar. Kira-kira genrenya apa itu? Pop kah, rock kah, dangdut kah, eh Melayu kah? itu dangdut, Dangdut ya? Oke, dangdut, genrenya ya dangdut. dangdut. Kemudian itu sebelum adanya band Bitonik 2. Ya, Oh, kemudian oke. setelah Tima mengadakan alat musik untuk bentuknya band Bitonik 2. Nah, di mana personil semua dari OBM ini alih ke Bitonik 2. Oke, itu dari sisi genre dangdut. Kemudian sempat juga ada satu nama grup band dari Kota Manggar yang katakanlah pemain-pemainnya adalah orang-orang Tionghoa. Oh, Ah itu mungkin bisa diceritakan kok, Pen? oh, bisa, bisa. Itu kebetulan itu generasi abang saya sendiri, ya. Mereka itu adalah terdiri dari personil seperti itu, namanya band Agogo. Band Band Agogo ya. Agogo, band Agogo. Memang saat itu tren, lagi tren itu dansanya juga Agogo dance gitu, ya. Musiknya juga aliran Agogo gitu, Oh, ya. Jadi dibilang disco bukan, ya. Memang khas lah Agogo, ya. Personilnya itu seperti teman yang masih ada saat ini, seperti Alyong, Alyong ya, Alyong, Afui ya. Yang lainnya sudah satu lagi ada Kyongkin itu, Alyong pemain bass, Kyongkin pemain melodi, Afui rhythm, yang pemain drum Anyu udah meninggal, ya terus sudah pada meninggal. vokal siapa waktu itu? Vokal itu ada eh, Yuri, ya Yuri. Mereka lucu, hebat. Mereka orang Indonesia tapi fasih lagu Mandarin. Wih. Gitu. Seperti dulu ngetopnya lagu masih lagu Sui Sang Liu, ya. Oh Sui iya ya. Sang Liu. Itu ya. Oh gitu ya. Alam, Alam, nah itu. Iya ya. Tapi yang nyanyi orang Indonesia gitu. Tapi mereka fasih sekali, bicara ngomong kayak juga biasa-biasa lah gitu, pinter itu mereka. Memang mereka juga dari itu orang Indonesia, mereka keluarganya juga keluarga keluarga musik ya. Seperti papanya itu namanya Muhammad atau siapa saya lupa, itu pemain musiknya keroncong. Di Manggar itu ada musik keroncong yang cukup bagus ya, cukup top ya. Oke, grup Roncong itu masih ingat nggak kira-kira namanya apa? Oh, Mungkin itu ya. lupa ya kali ya. Itu tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Itu bentuknya di itu ya, kita bilang orang anak-anak tangsi. Tahu nggak tangsi? Oke. Tangsi itu Komplek Kepolisian. Oh gitu ya. Ya. Itu masih namanya, dulu Manggar masih kecamatan. Jadi itu namanya polsek, ya. Masih polsek ya. Itu di komplek itu saya tahunya seperti ada Jarot yang rambut gondrong ya. Ya, Itu ya. orang terkenal tuh. Jarot, ada siapa lagi ya? Banyak ya. Itu ada yang ngetop itu melodi itu orang Ambon ya. Orang Ambon. Ya, namanya lupa. Lupa. Lupa ya.
Oke, kalau nggak salah itu kan seingat saya kita masih gabung dengan Sumatera Selatan ya. Ya. Ya, Kabupaten. Dan Belitung itu baru satu kabupaten dan kalau nggak salah dua kecamatan ya. Tan- Kecamatan mungkin ada, tunggu ya. Tanjung Pandan dan Manggar kalau nggak salah. Kampit ada kecamatan. Kampit udah kecamatan. Sudah kecamatan ya. Nah, Kampit sudah kecamatan. Ya. Oke. Nah, Tanjung kan kabupaten ya. Ya. Belum kota media, belum masih kan itu kabupaten ya. Itu Manggar kecamatan, Kampit kecamatan, ya, Kampit kecamatan. Oke, di yang saya maksud adalah di era itu gitu. Ya, Sudah itu sudah ya, ya, kecamatan. ya, Oke. ya, ya. Oke, ke Aven. Kemudian ada juga namanya musik di era zaman timah. Nah, itu musik apa namanya? Blitoni 2. Bilitonit 2. Blitoni 2. Kenapa ada dua? Mungkin ada satu, berarti ada empat, barangkali. Nah, mungkin bisa diceritakan. Karena mungkin berdasarkan itu dulu kantor pusat timahnya ada di Tanjung, ya. Mereka bentuk dulu di kantor pusat ya, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, ya. Jadi maka itu Tanjung Pandan punya Bilitonit 1, satu, Manggar Manggar Blitoni 2. 2, 3 berarti di mana tuh? Tiga mungkin di Kampit ya kalau nggak salah. Kampit ya. Nah, Kampit ya. 4 Gantung, Gantung. 5 baru. Lima baru kembali lagi ke Wismaria. Iya, iya, iya. Wismaria, ya. Oke. Dulu nggak tahu Wismaria di Tanjung tuh di mana ya. Kalau Manggar ada Wismaria, ada Wisma Krida. Kalau Wismaria itu khusus itu staff ya. Nah, staff ya, staff yang tinggi lah, lebih tinggi lah, pejabat PT Timah yang tinggi. Nah, kemudian si Wisma Krida untuk yang biasa. Jadi Oke. bioskopnya juga ada dua, Wismaria dan Wisma Krida. Jadi Bilitonit 1 Bilitonit 2 latihannya di Wismaria. Ya. Oke, Ko Aven dulu kan sempat juga bikin grup di Kota Manggar, Belitung Timur. Nama grupnya apa tuh tadi? EDC ya. EDC. EDC ini sebenarnya saya ambil alih ya. Sebenarnya sebelum saya mainnya mungkin dulu ada satu guru dari SMP negeri namanya Pak Akil yang sebagai pemimpinnya. Nah, jadi waktu kami mau ambil alih, kami nggak punya alat waktu itu, jadi pinjam ya, boleh kan pinjam Pak Akil lalu bilang, Pen, ini nggak apa-apa, kamu yang mimpin aja. Nah, ini tapi namanya tetap pakai nama EDC. EDC itu ada singkatan dari Eka Jaya Kompo. Oh, oke. Eka Jaya, di mana Jaya ini masih ejaan lama. DJ ya. Masih pakai DJ, maka diambil D-nya. Oh, Nah, oke. nanti EDC. EDC ya. Oke, ya personil di EDC masih ingat kira-kira siapa aja? Oke, kalau angkatan saya sendiri lead gitar, melodi lah ya, lead Ya. gitar, bass gitar Mariadi, drummer itu Ayinku ya, rhythm gitar Franciscus. Nah, Oke, Ko Aven cerita ini sungguh sangat menarik sekali. Kemudian dari Kota Manggar, dulu Ko Aven apakah tetap di Manggar atau mungkin hijrah ke kota lain? eh, Manggar itu kira-kira berlangsung ada dari tahun 1972 untuk musik ya, Iya. 77 sampai 1977. Oke, tahun 77 ya. Nah, Itu 77 akhir itu baru kita hijrah ke Tanjung Pandan. oke, ke Tanjung Pandan. Nah, di Tanjung Pandan itu bikin grup juga. Ya, justru itu menyambung ke grup band Klenteng namanya ya. Ada jadi Klenteng ini satu tempat ibadah Konghucu. Ya, ya. Itu mereka Konghucu. Waktu dulu itu Konghucu belum diakui sebagai agama. Oke. Tapi masih kepercayaan biasa ya. Ya, ya. Masyarakat yang memang dari dulu gitu. Nah, tapi Oke. masyarakat Tionghoa waktu itu juga sebagian Buddha, sebagian Konghucu. Ada yang Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan. Ya. Nah, Oke, namanya band Klenteng. Ya, cukup populer juga di tahun 80-an kalau nggak salah ya. Iya, iya, Ya, ataupun 70-an akhir lah ya. ya itu berakhir. 70-an akhir
dan kemudian sempat katakanlah populer itu di pertengahan tahun 80-an ya. Ya, ya, ya. Ya, dari 70-an akhir. Ya, ya, ya. Nah, personil di katakanlah band Klenteng di Tanjung Pandan itu masih ingat ya, siapa-siapa orangnya? Ingat tentu ya. Sebelum saya juga ada beberapa, tapi mereka hanya sangat sebentar aja, ya, sangat sebentar aja. Seperti itu orang-orangnya di sekitar air berbau, Ya. kebun jeruk, itu ya, personilnya. Nah, tapi mereka hanya sebentar, sangat sebentar. Nah, jadi yang kami yang lama, saya, yang hijrah ya dari Manggarai, saya, Ayinku ya pemain drum, sama Mariadi pemain bass. Kita tiga ini yang melanjutkan ya. Sampai sini ketemu pemain drum namanya Hoksun, dia anak gantung, tapi kebetulan dia kerjanya di Tanjung, jadi ikut main. Nah, pemainnya hanya beberapa orang, tapi kalau penyanyi memang ada orang-orang Tanjung sini lah. Oke, sangat menarik sekali cerita ini. Baik, untuk penyanyi. Nah, penyanyi masih ingat nggak kira-kira? Penyanyi Tanjung ya Tanjung Ya. ya, yang betul-betul kita bina dan bisa berhasil ya, bisa juara juga perlombaan di Jakarta, Selani ya, Selani ya, Meta Selani kalau salah, Meta Selani. Selani. Ada lagi yang lainnya pendukung seperti Cilang ya, Jayat ya. Oh, Yayat maksudnya. Yayat lah, Yayat. Oke, Yayat. sedikit menarik ini tentang Yayat. Yayat ini kalau nggak salah dulu sempat viral di kota Tanjung Pandan ini. Dia tampil sebagai penyanyi cilik ya. Ya, Itu penyanyi dia. cilik, ya. Penyanyi ciliknya yang terlahir dari sebuah grup band Klenteng ya. Iya, iya. Woi, luar biasa Bung Yayat. Dan saat ini beliau alhamdulillah masih sehat, Iya, iya. masih eksis di dunia musik dan sekarang menjadi seorang player keyboard. Iya, iya. Oke. Dan kemudian eksisnya band Klenteng itu sampai tahun berapa di Kota Tanjung Pandan? Itu efektifnya itu mulai dari tahun 1988 lah ya, itu startnya ya, 88 lebih aktifnya 88 dari 78 ya, Pak, sorry, dari 78 sampai ke 86. Oh, 86 ya. 87 saya berangkat Ya, keluar dari ya, itu keluar dari Belitung kalau nggak salah pokoknya keluar Belitung, Iya, iya. mulai dari Jakarta Iya, bahkan iya. sampai ke luar negeri ya, Iya, iya. bahkan seluruh Indonesia pun Iya, iya. Koven sudah melakukan perjalanan. Oke, terima kasih Koven, tetapi sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda, khususnya para penggemar musik, baik itu musik apa saja. Dengan ini ya mungkin ada kesan dan pesan ataupun ya sedikit mungkin arahan terhadap generasi muda musisi kita. Ya, baik. Saya kira yang patut dicontohin dari generasi kita yang dulu, ya, kita dulu latihan mau cari satu lagu sulit, sulit sekali. Kita awal-awalnya dengar dari radio suatu lagu yang kita senangi, tidak tiap hari muncul, ya kan, betulan ada kita dengar lagi, kalau nggak ada nggak bisa, ada kita dengar lagi, ya kan. Kemudian setelah itu ada berkaitan dengan hiburan dari kampung lah gitu ya istilahnya ya. Dulu hanya ada transistor ya, transistor masih pakai batu baterai kalau sewaktu dijemur, nah, dijemur dipain lagi, walaupun bertahan sebentar. Maklum dulu nggak ada uang ya, kita harus sehemat-hematnya, tapi pasti mau punya semangat untuk mendapatkannya. Iya. Nah, itu satu, itu semangat kita, yang spirit kita yang harus dicontohin lah ya waktu dia gitu ya. Kemudian alih ke backup, namanya backup, seperti sebenarnya nama Inggris, nah bahasa Inggris yang sebenarnya turntable. Turntable itu satu piringan hitam. Iya, iya. Tidak tinggi, putar satu
turntable, alat putar, itu namanya kalau kita bahasa sini ya backup. Backup ya. Backup. Nah, backup itu pun piringan hitamnya sangat terbatas sekali, ya terbatas. Tidak semua lagu kita dapat lagu tapi tidak ada lirik. Lagu itu bahasa Inggris. Bagaimana cara kita mencatatnya? Ya, nah, kita mau nyanyi, kita bilang lagu itu bagus, tapi nggak ada satu pun sampai kita upah ke guru les bahasa Inggris, tolong catat lagu ini saya upah, pun tidak sanggup. Nah, Ya. itu kesulitan, tapi berusaha berjuang tetap mau dapatkannya. Nah, waktu itu kebetulan ada majalah di Papel, majalah populer, populer atau apa yang berkaitan dengan musik lah, ya. majalah musik lah itu. Waktu itu masih topnya di Papel apa gitu. Jadi kita bisa dapat beberapa lagu Elvis, The Beatles itu dari kebetulan ada tampilan liriknya, tapi tidak semua. Nah, kadang-kadang tampilan pun kita belum tentu kita mau ya lagunya. Itu sulit sekali. Dan itu pun terbitnya juga mungkin sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ya. Itu namanya tabloid ya. Tabloid Yang sebulan sekali gitu. Itu pun sama satu teman yang beli, tapi pinjamnya bergantian. Oh, ya, gitu. Sangat sulit. Pinjam beberapa hari diambil kembali gitu kan. Iya. Aduh, betul-betul lah. Nah, waktu itu untungnya kita kalau lagu sulitnya di lagu barat ya, tapi kalau lagu Indonesia sih enggak lah. Kebetulan di zaman itu lagi pas ngetren lagu Kus-Plus, lagu The Mercies, lagu Favorit, ya. lagu Panbus ya. Ya. Panbus ya, The Lloyd, gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa dapatkan piringan hitamnya. Itu nggak apa-apa, putar aja, kita bisa catat di lampau-lampau, nanti ulang lagi sempurna gitu kan. Nah itu speed, nggak seperti sekarang mau lagu apa, YouTube buka kena dapat, gitu ya. Dulu sungguh susah ya kan, kalau kita nggak ada piringan hitamnya, tanya di mana ada, kita pinjam. Pinjam sebentar mau kembalikan ya, jadi sangat tidak gampang lah itulah. Jadi maksudnya spirit ini untuk mendapatkan, menjalankan, mengoperasikan musik untuk melayani masyarakat ya, itu menghibur masyarakat dengan begitu susah payah. Tapi pun masih kita tetap usahakan sedapat mungkin gitu, tidak putus asa ya, tetap dapat gitu. Oke, Kak Afen, intinya di semangat ya, itu semangat, tidak boleh memble ya. Ya. Apalagi dengan segala kemudahan, mau cari lagu apa tinggal klik di YouTube, mau lirik lagu apa tinggal searching di Google dan lain-lain ya. Hal yang kedua, sekarang kan dulu kan boleh kan kita main musik kan, alat musik ya, gitar, keyboard apa, jangan harap keyboard adalah belum ada. Gitar pun masih gitar yang jelek sekali ya, gitar jelek sekali, drum jelek sekali, apalagi sound system ya lebih jelek lagi. Kalau sekarang serba ada, serba canggih, serba bagus ya, jadi harusnya lebih bersemangat lagi. Oke, terima kasih Kak Afen. Kita sudah berbincang-bincang dengan nuansa musik tentunya. Dan nampak di sebelah juga ada sahabat yang mungkin dari dulu menemani Ko Afen ya, namanya Pak Pulo ya. Oke. Penggemar lagu barat. Ya, itu dia ya. Oke, Pak Pulo, terima kasih juga sudah hadir di sini. Oke, terima kasih Ko Afen atau Pak Harjono ya. Ya. Pak Harjono sudah berbagi cerita tentang perjalanan musik khususnya dari Belitung Timur di Kota Manggar hingga bahkan sampai saat ini Ko Afen masih eksis juga ya. Ya, saat ini eksinya sudah tidak full lah. Tidak full. Sifatnya insidental ya gitu ya. Insidental, dan kita banyaknya melayani kembali ke teman-teman dekat gitu ya. Kita sama-sama kumpul, sama-sama hiburan dari sendiri untuk sendiri gitu. Oke. Terima kasih Ko Afen atas waktunya. Kita sudah berbincang tentang musik. Semoga ini akan menjadi suatu, katakanlah, cerita yang sangat menarik untuk generasi setelah kita. Dan saya berharap juga bahwa Pak Afen atau Ko Afen dengan keluarga selalu sehat walafiat, selalu semangat, dan tentunya gairah untuk bermain musik tidak akan pernah pudar.
Oke, terima kasih. Salam sukses dan bahagia. Escape from Belitung. Thank you.